Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo. Kisah yang sudah ditunggu-tunggu, kisah Warijan. Wow, kisah Warijan ini semakin seru, semakin lama teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum di-subscribe tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat menuju Jawa Tengah. Melepas ikatan tumbal pesugihan. Memasuki sebuah desa yang tidak jauh dari kota yang ada di daerah tersebut, Warijan mendapati seorang lelaki muda seusianya yang sedang duduk termenung di depan sebuah rumah dengan bangunan semi permanen yang bagian dindingnya masih berupa bata merah kasar. Dari wajah lelaki muda itu, Warijan tahu jika orang itu seperti sedang menghadapi sebuah permasalahan besar dan nalurinya pun mengatakan jika Warijan harus membantu lelaki muda tersebut. Kula nuwun, permisi mas, sapa Warijan yang seketika itu juga membuat sosok lelaki muda itu terkejut dan menatap Warijan dengan penuh tanya. Monggo mas, maaf mas, sampean mau mencari siapa ya? Tanya sosok lelaki muda itu penasaran. Maaf mas, saya itu hanya ingin istirahat sebentar. Saya ini sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat. Walah, monggo mas, monggo. Saya pikir sampean itu temannya Mas Budi yang dia ceritakan itu. Balas lelaki muda itu dengan sangat ramah. Matur nuwun mas, perkenalkan, nama saya Warijan, ujar Warijan sambil mengulurkan tangannya. Nama saya Bambang mas, monggo duduk dulu, biar saya ambilkan air minum dulu. Monggo mas, balas Bambang dengan keramahannya yang membuat Warijan merasa terharu. Monggo diminum dulu. Maaf, adanya cuma air putih, soalnya istri dan mertua saya sedang tidak ada di rumah, ucap Bambang sambil meletakkan ceret tempat air minum dengan 2 gelas dengan motif bunga berwarna merah. Terima kasih mas, maaf jadi merepotkan sampean, balas Warijan sambil tersenyum. Setelah keduanya berbincang, saling memperkenalkan diri, Bambang pun mulai menceritakan tentang permasalahan yang sedang dihadapinya dan tanpa terasa, air matanya menetes di pipinya. Hingga hal itu membuat Warijan merasa sangat tersentuh. Sudah berapa lama mas anak sampean mengalami penyakit aneh itu? Tanya Warijan dengan rasa keingintahuannya yang mendalam. Sudah hampir 6 bulan ini mas. Semua pengobatan sudah kami lakukan, mulai dari ke puskesmas desa hingga ke rumah sakit umum daerah sudah kami lakukan. Bahkan sudah ada 3 orang pintar yang mencoba mengobati penyakit anak saya itu, tapi semuanya belum menunjukkan hasil yang baik, balas Bambang menjelaskan. Mohon maaf sebelumnya, kalau sampean mengizinkan saya bersedia membantu, ucap Warijan yang langsung disambut senyum hangat dari Bambang. Ya mas, terima kasih. Tapi bukannya saya menolak, saya hanya tidak ingin merepotkan sampean, apalagi kita baru saja bertemu, balas Bambang dengan bijak. Bagi saya, semua orang yang saya temui dimanapun itu adalah saudara mas, dan saya harus membantu saudara saya yang sedang menghadapi sebuah persoalan, balas Warijan yang membuat Bambang merasa tersentuh dengan kata-kata itu. Baik mas, jika memang sampean mau membantu saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi saya tidak dapat memberikan apapun mas, karena hewan ternak kami sudah habis. Dan sekarang saya sedang menawarkan beberapa petak ladang dan sawah untuk biaya pengobatan, ucap Bambang yang menjelaskan keadaannya saat itu.
Tidak usah dipikirkan, Mas. Semoga saja anak sampean cepat mendapatkan kesembuhannya, dan saya akan berusaha sebisa mungkin untuk mencari penyebab sakitnya anak sampean itu. Balas Warijan dengan tenang. Setelah itu, Warijan pun meminta izin untuk melihat kamar yang biasa menjadi tempat tidur dari anak tersebut. Dan tanpa sedikit pun keberatan, Bambang pun langsung mengajak Warijan untuk masuk ke dalam rumahnya dan memperlihatkan sebuah kamar yang ditempatinya bersama anak dan istrinya. Dengan kepekaan spiritualnya, Warijan pun mulai merasakan jika di tempat itu ada getaran energi negatif yang terselubungi oleh energi lain yang menyamarkannya. Namun, Warijan yang telah memiliki banyak pengalaman serta memiliki sosok makhluk gaib pendamping yang memiliki kekuatan besar, dia tidak kesulitan mencari sumber energi itu. Ini adalah ulah dari makhluk gaib pemberi pesugihan, Jan, ujar sosok Ki Condro Wongso yang langsung hadir ketika Warijan memanggilnya. Di mana sumber dari energi itu berasal, Ki? Tanya Warijan melalui batinya. Sebaiknya jangan kita ganggu dulu tempat makhluk itu berada, Jan. Sepertinya akan lebih baik jika kita hancurkan dulu tabir energi yang melapisi energi jahat itu. Nanti ketika sudah siap, kau pancing dia untuk keluar dari sarangnya. Dan jika perhitungan aku benar, maka makhluk itu akan mengejarmu karena dia menganggap kau telah mengganggu ketenangannya. Sementara itu, aku akan membuatnya tidak berdaya di dalam sarangnya. Balas Ki Condro Wongso dengan tegas. Warijan yang mengerti maksud dari Ki Condro Wongso pun langsung menggunakan ajian Sindung Geni untuk merusak energi penyamar yang menutup seluruh bagian kamar yang ditempati Bambang serta anak dan istrinya. Dan dengan sangat mudah energi penyamar itu terbakar dengan ajian Sindung Geni yang sangat kuat dalam menyerang itu. Mas, kok tiba-tiba seperti ada bau benda kebakar ya? Seru Bambang yang mulai mencari sumber bau tersebut. Tenang Mas, tenang. Itu ndak apa-apa. Nanti biar saya jelaskan. Balas Warijan sambil kembali menutup kedua matanya dan merapal sebuah ajian untuk mengoyak energi hitam yang menjadi penyebab sakitnya anak perempuan dari Bambang yang masih berusia 5 tahun itu. Warijan tetap dalam posisi duduk bersila, memusatkan seluruh perhatiannya pada energi hitam yang kini mulai tampak jelas. Setelah lapisan penyamarnya hancur, asap tipis berwarna keunguan berputar di sudut kamar perlahan membentuk wujud yang semakin nyata. Warijan dapat merasakan getaran kuat dari makhluk gaib yang bersembunyi di balik tabir energi itu. Namun, Warijan tidak langsung menyerang sosok makhluk gaib yang sudah tampak dalam pandangan mata batinnya. Dia memilih untuk menunggu seperti apa yang telah disampaikan oleh Ki Condro Wongso. Ada apa Thomas? Tanya Bambang penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di rumahnya itu. Ayo Mas, biar saya jelaskan di luar saja, balas Warijan yang langsung bangkit dari tempat duduknya itu. Setelah keduanya kembali berada di teras rumah, Warijan pun boleh menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada anak Bambang yang kini sedang menjalani sebuah perawatan di puskesmas desa. Apa yang sebenarnya dialami oleh anak sampean itu adalah gangguan dari makhluk gaib pemberi kekayaan, Mas, ucap Warijan yang membuat Bambang terkejut mendengarnya. Astaga, apa sampean yakin dengan hal itu, Mas? Lalu bagaimana sampean bisa mengetahuinya? Tanya Bambang yang belum sepenuhnya mempercayai apa yang telah dikatakan oleh Warijan. Saya melihatnya dengan mata batin saya, Mas. Jika sebelumnya orang-orang yang memiliki keahlian spiritual yang berusaha membantu mengobati anak sampean tidak mengatakan hal itu, berarti mereka tidak melihat energi hitam pekat yang sudah lama berada di kamar sampean tadi. Balas Warijan menjelaskan. Walah, pantas saja waktu itu Pak Demarno mengatakan jika penyakit anak saya sulit untuk diobati, Mas. Karena menurut beliau, penyakit anak saya itu bukan penyakit biasa. Balas Bambang menjelaskan.
Warijan mengangguk pelan, memahami bahwa apa yang dialami oleh anak Bambang memang bukan sekedar penyakit biasa. Ia menatap Bambang dengan penuh keseriusan, mencoba mencari kata-kata yang tepat agar penjelasannya mudah untuk dimengerti. Gangguan seperti ini biasanya berasal dari perjanjian gaib yang pernah dibuat oleh seseorang, Mas. Makhluk pemberi kekayaan itu tidak akan mengganggu tanpa alasan. Bisa jadi ada seseorang di dalam keluarga sampean atau bahkan di lingkungan sekitar yang pernah melakukan perjanjian dengan makhluk tersebut. Ujar Warijan menjelaskan dengan nada hati-hati. Bambang terdiam, pikirannya berputar, mencoba mengingat apakah ada sesuatu di masa lalu keluarganya yang berhubungan dengan pesugihan. Tidak lama setelah itu, dia menggeleng pelan, seolah tidak menemukan jawaban yang pasti. Tapi Mas, setahu saya, keluarga kami tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu. Saya juga tidak pernah tertarik dengan pesugihan ya, atau hal-hal gaib, ucap Bambang dengan ragu. Tidak selalu harus sampean sendiri, Mas. Bisa jadi perjanjian itu dibuat oleh seseorang di generasi sebelumnya, atau mungkin seseorang yang merasa iri dan ingin mencelakai sampean dengan cara ini. Balas Warijan menjelaskan. Bambang mulai merasa gelisah. Jika benar ada orang yang dengan sengaja mencelakai anaknya dengan cara seperti itu, lalu siapa yang tega melakukannya? Dia menatap Warijan dengan penuh harap. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mas? Bagaimana caranya agar anak saya benar-benar sembuh dan tidak diganggu lagi? Tanyanya dengan suara lirih. Kita harus mencari akar dari masalah ini, Mas. Saya akan melakukan beberapa ritual untuk mengetahui asal mula gangguan ini. Tapi satu hal yang penting, sampean harus tetap sabar dan tidak terpengaruh oleh rasa takut atau amarah. Karena makhluk-makhluk semacam ini akan semakin kuat jika kita menunjukkan kelemahan, ujar Warijan sambil menepuk bahu Bambang. Bambang mengangguk pelan, meski masih diliputi oleh kebingungan, tapi dia tahu bahwa Warijan adalah satu-satunya harapan bagi anaknya karena sejauh ini hanya Warijanlah yang dapat memberi penjelasan dengan sangat detail. Setelah lama mereka berdua berbincang, datanglah istri Bambang bersama anaknya dan juga kedua orang mertuanya. Mereka tampak terlihat bahagia karena Arni yang tidak lain adalah anak dari Bambang sudah terlihat sehat. Walau tubuhnya masih sedikit lemah. Mengetahui hal itu, Bambang pun berlari menyambut kedatangan putrinya dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah boleh pulang ya, Duk? Tanya Bambang kepada Ardi yang masih berada di gendongan kakeknya. Iya, Nang. Sekitar 1 jam yang lalu, Arni ini tiba-tiba bangun dan minta makan. Setelah itu dokter puskesmas memeriksa dan menyatakan jika kondisi Arni sudah membaik dan boleh dibawa pulang, ujar Pangatno yang merupakan ayah mertua dari Bambang. Setelah membawa Arni masuk ke dalam rumah, Pangatno pun langsung menghampiri Warijan seraya memperkenalkan dirinya. Lelaki parubaya itu dengan ramah menanyakan siapakah Warijan dan apakah tujuannya. Selain itu, Pangatno juga menceritakan keanehan yang baru saja dialaminya bersama Arni cucunya. Maaf Pak, Arni biar istirahat di kamar sampean dulu ya, tanya Bambang kepada Pangatno. Ya, tidak apa-apa Le, sama saja, balas Pangatno dengan tenang. Setelah Bambang memindahkan anaknya ke dalam kamar sang kakek, dia pun kembali keluar dan perlahan mulai menceritakan kepada Pangatno tentang apa yang tadi disampaikan oleh Warijan. Pangatno mendengarkan penjelasan Bambang dengan seksama. Sesekali ia mengangguk-angguk meski raut wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Setelah sesaat Bambang selesai berbicara, lelaki parubaya itu menarik nafas panjang lalu menatap Warijan dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi menurut Mas Warijan, yang mengganggu Arni itu adalah makhluk gaib pemberi pesugihan, tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Benar Pak, saya melihat sendiri jejak energi hitam yang menyelimuti kamar tempat Arni tidur. Energi itu bukan sembarang gangguan, melainkan berasal dari makhluk yang terkait dengan perjanjian dengan makhluk gaib tertentu, ujar Warijan menjelaskan dengan sangat tenang. Pak Ngatno terdiam sejenak, seperti tengah mengingat sesuatu. Matanya menerawang jauh sebelum akhirnya ia menghela nafas berat. Astaga,
Kalau begitu, mungkin ini ada hubungannya dengan almarhum kakak saya, Mas. Ucap Pak Ngatno sambil terus berusaha meyakinkan dirinya. Bembeng dan istrinya langsung menatap Pak Ngatno dengan rasa heran. Keduanya tidak menyangka jika dari mulut Pak Ngatno terucap hal yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Maksud Bapak, ada seseorang di keluarga kita yang pernah melakukan perjanjian semacam itu? Tanya istri Bambang dengan ragu. Dulu, Pak Hardo pernah terlibat dengan sesuatu yang aneh, Dok. Dia hidup berkecukupan secara tiba-tiba, padahal sebelumnya hidupnya itu serba kekurangan. Beberapa orang sempat menduga dia melakukan pesugihan, tapi tidak ada yang berani menanyakan langsung padanya. Namun, setelah beliau meninggal 15 tahun lalu, keluarganya mengalami banyak kesulitan. Bahkan beberapa anggota keluarganya jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Ungkap Pangato menceritakan. Kalau begitu, kemungkinan besar perjanjian yang dibuat oleh almarhum kakak sampean itu belum benar-benar selesai, Pak. Makhluk itu mungkin masih mencari seseorang dari garis keturunannya atau orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Balas Warijan memberikan penjelasan. Lalu, bagaimana cara kita memastikan bahwa Arni tidak akan diganggu lagi, Mas? Tanya Bambang penuh harap. Saya akan melakukan ritual untuk memutuskan ikatan gaib yang masih tersisa ini, Mas. Tapi ini bukan hanya tentang mengusir makhluk itu. Keluarga sampean juga harus memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena selama ada celah, makhluk seperti itu akan selalu mencari cara untuk kembali. Balas Warijan yang sontak membuat Bambang, Pangatno, dan istri mereka merasa lega. Setelah malam tiba, Warijan pun meminta Bambang dan istrinya untuk menunggu Arni. Sementara itu, Pak Ngatno diminta untuk tetap berada di ruang tamu rumah mereka. Warijan yang sudah mengatur siasat untuk membawa makhluk gaib pemberi pesugihan itu pergi dari rumah Pak Ngatno, mulai melakukan ritual meraga sukma untuk dapat berhadapan secara langsung dengan sosok yang selama ini menginginkan jiwa Arni. Namun sebelum itu, Warijan berpesan kepada Pak Ngatno jika ada suara ketukan pintu atau orang yang memanggil dari arah luar rumahnya, Warijan meminta untuk tidak menghiraukannya. Warijan menekankan hal itu karena dia tahu makhluk gaib yang dihadapinya ini memiliki siasat licik untuk menggagalkan rencananya. Setelah semua persiapan selesai, Warijan duduk bersila di ruang tengah rumah Pak Ngatno. Dia menutup matanya perlahan, menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai merapal mantra khusus untuk meraga sukma. Dalam sekejap, jiwanya terlepas dari tubuh, melayang keluar dari raga fisiknya. Pandangannya kini berbeda. Dia berada di dimensi lain, dunia tempat makhluk-makhluk gaib bersemayam. Suasana di sekelilingnya begitu gelap, hanya ada kabut pekat yang berputar perlahan. Udara di tempat itu terasa dingin, menyesakkan dada. Warijan melangkah maju dengan penuh kewaspadaan. Dia tahu bahwa makhluk pemberi pesugihan itu ada di sekitar sini menunggu dan mengawasinya. Tak butuh waktu lama. Dari kejauhan terdengar suara tawa yang menyeramkan menggema di antara kabut hitam. Perlahan muncul sesosok ular hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu memiliki kulit kasar seperti batu dan kedua tanduk melengkung di kepalanya. Kau mengganggu urusanku, manusia, ujar makhluk itu dengan suara yang menggelegar. Aku tidak mengganggumu. Justru kau yang telah mengusik kehidupan manusia, balas Warijan yang langsung menyerang sosok makhluk tersebut dengan ajian sindung geni yang mengeluarkan butiran api panas. Merasa sangat kesal, sosok makhluk itu pun melesat dan langsung membalas serangan Warijan dengan menyemburkan asap hitam yang memiliki kekuatan sangat menghancurkan. Ular raksasa bertanduk itu terus mengejar Warijan. Warijan terus melesat, menghindari semburan asap hitam yang mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Udara di sekelilingnya terasa berat, penuh dengan energi negatif yang berusaha menghambat pergerakannya. Ular raksasa bertanduk itu tidak henti-hentinya mengamuk, mengayunkan ekornya yang besar hingga menciptakan gelombang dahsyat yang mampu meretakkan tanah di dimensi gaib tersebut.
Namun, Warijan tidak panik. Dia tahu bahwa kekuatan makhluk ini berasal dari sarang energi gelap yang selama ini tertanam di rumah Pangatno. Dan di sanalah Ki Condro Wongso kini bergerak, menghancurkan sumber utama kekuatan lawannya di rumah Pangatno. Ki Condro Wongso pun hadir dengan berdiri tegap di tengah ruangan, matanya memancarkan cahaya kehijauan, menandakan bahwa dia tengah menggunakan ilmu tingkat tinggi. Dengan tenang, dia mulai mengeluarkan ilmu-ilmu kesaktiannya. Dan seketika itu juga Ki Condro Wongso mengeluarkan api besar yang membakar setiap sudut ruangan yang terkontaminasi energi jahat. Di sisi lain, Pangatno yang berada di ruang tamunya seorang diri mulai merasakan getaran energi yang aneh. Sama halnya dengan Bambang dan juga istrinya serta ibu mertuanya yang sedang menunggu Arni di dalam kamar. Ketiganya mulai merasa bulu kuduknya meremang akibat benturan dari energi hitam yang beradu dengan energi api milik Ki Condro Wongso. Seketika, rumah Pangatno mulai bergetar, dinding-dindingnya berderak seolah menolak kehadiran kekuatan milik Ki Condro yang kini mengalir di dalamnya. Asap hitam yang terlihat dengan mata batin Warijan siang tadi kini berangsur-angsur sirna, terserap oleh api ajian Surya Jati milik Ki Condro Wongso yang terus saja membesar. Sementara itu, Warijan mulai merasakan perubahan dari gerakan ular raksasa itu yang mulai melambat. Dia tahu jika Ki Condro Wongso telah menghancurkan sumber energi yang menjadi tempat bersarang makhluk gaib itu. Sosok mengerikan itu kini mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan hingga Warijan menyadari jika inilah saatnya untuk menyerang balik. Akan tetapi, hal lain di luar perhitungan Warijan pun terjadi. Ketika dia hendak menyerang ular raksasa itu, tiba-tiba saja Warijan dibuat terkejut dengan menghilangnya sosok yang sudah terlihat lemah itu. Perjanjian itu belum selesai, dan aku akan tetap mengambil apa yang telah dijanjikan oleh orang itu, ujar suara tanpa wujud dari sosok makhluk gaib yang telah menghilang dari pandangan mata Warijan. Warijan terdiam sejenak, mencoba menajamkan mata batinnya untuk mencari jejak kemana makhluk itu pergi. Ular raksasa bertanduk yang sebelumnya nyaris kala itu kini benar-benar menghilang begitu saja tanpa jejak. Namun suaranya penuh dengan dendam masih menggema di sekeliling Warijan, menandakan bahwa pertempuran itu belum benar-benar selesai. Di sisi lain, Ki Condro Wongso mulai merasakan sesuatu yang janggal. Api dari ajian Surya Jati yang telah membersihkan energi gelap dari rumah itu tiba-tiba saja padam seperti tertiup sebuah angin yang sangat kencang. Dia sudah masuk dalam perangkapku, dasar makhluk bodoh, gumam Ki Condro Wongso yang langsung menyerang sosok makhluk gaib berwujud ular besar itu yang tidak menyadari keberadaan Ki Condro Wongso. Tiba-tiba dari arah kamar tempat Arni beristirahat, angin dingin bertiup kencang. Jendela yang sebelumnya tertutup rapat mendadak terbuka dengan sendirinya. Cahaya lampu di ruangan itu berkelap-kelip seolah ada gangguan energi yang sangat kuat. Pangatno, Bambang dan istrinya serentak kaget. Mereka bisa merasakan hawa yang semakin mencekam. Ibu mertua Bambang yang sebelumnya duduk di dekat ranjang Arni segera menarik selimut untuk menutupi tubuh cucunya yang masih lemah. Sementara itu, Warijan yang masih berada dalam kondisi meraga sukma segera merasakan perubahan yang terjadi. Makhluk gaib yang sebelumnya melarikan diri itu kini kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun Warijan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Ki Condro Wongso telah memasang jebakan yang sempurna. Di dalam kamar, udara semakin terasa dingin dan tiba-tiba terdengar suara desisan panjang yang menggema di seluruh rumah. Bau anyir memenuhi ruangan, membuat ibu mertua Bambang semakin erat memeluk cucunya. Sementara itu, Bambang dan istrinya tampak berdiri ketakutan dan Pangatno terlihat mulai kebingungan. Tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin. Selamat datang di rumahku, makhluk mencari tumbal.
ujar Ki Condrowoso yang langsung menghardik sosok ular hitam tersebut dengan kekuatan penuh. Mendapatkan serangan yang tidak terduga, perlahan sesosok makhluk berbentuk ular raksasa dan bertanduk itu mulai menggeram kesal. Matanya merah menyala, tubuhnya berkilauan dengan sisik hitam pekat yang memancarkan aura gelap. Mulutnya terbuka mengeluarkan uap hitam yang langsung memenuhi ruangan dengan bau busuk yang menusuk hidung. "Kau pikir kau bisa menipuku, makhluk rendahan?" balas sosok makhluk itu dengan suara yang bergetar penuh amarah. "Perjanjian ini belum selesai, dan anak itu adalah milikku," imbus sosok itu lagi. "Jika kau mampu, ambillah anak itu, makhluk bodoh," balas Ki Condrowoso yang lalu membacakan mantra untuk perangkap gaib yang sebelumnya telah dipasangkannya. Tidak lama kemudian, Warijan pun datang dan langsung berdiri di samping sosok Ki Condrowoso. Dia melihat langsung bagaimana perangkap gaib yang dibuat oleh Ki Condrowoso itu mulai bekerja dan mengekang sosok ular hitam raksasa itu. Sosok ular raksasa itu menggenggam keras, berusaha melawan jerat gaib yang mulai membelenggunya. Matanya yang merah menyala tampak membelalak, penuh amarah dan ketakutan, serta energi hitam pekat yang sebelumnya menguar dari tubuhnya perlahan terkikis oleh cahaya yang bersumber dari mantra Ki Condrowoso. "Tidak semudah itu aku kau kalahkan," ujar makhluk itu sambil terus meraung. Tubuhnya menggeliat dengan liar mencoba melepaskan diri dari cengkraman energi yang membelenggunya. "Kau memang makhluk kuat, tapi kau terlalu bodoh. Aku sudah mempersiapkan ini jauh sebelum kau menyadarinya," balas Ki Condrowoso. Dengan satu gerakan cepat, Ki Condrowoso mengentakkan tongkat kayunya ke tanah, mengirimkan gelombang energi yang semakin memperkuat jerat gaib tersebut. Cahaya kemasan mulai muncul dari dalam tanah, membentuk garis-garis yang semakin mempersempit ruang gerak sang ular raksasa. Di sisi lain, Pangatno yang merasa sudah sangat ketakutan dengan suasana mencekam di rumah dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang terus memanggil-manggil namanya. Di tengah kebingungannya itu, dia pun kembali teringat akan apa yang tadi disampaikan oleh Warijan. Namun suara yang sangat dikenalinya itu membuatnya mulai bergerak ke arah pintu walau tubuhnya masih gemetar ketakutan. "Tok tok tok, tok tok tok, Le, Ngatno, bukakan pintunya, Le. Ini aku, Le," ujar suara yang terdengar begitu akrab, seolah milik seseorang yang dikenal dengan sangat baik. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, hatinya berdebar kencang, dan rasa ragu antara menuruti suara tersebut atau tetap berpegang pada pesan Warijan mulai dialaminya. "Tok tok tok, tok tok tok, Le, ini aku, Le. Tolong aku, Le. Bukakan pintu," ujar suara yang terdengar sangat mengganggu itu. Rasa sungkan pun muncul dalam hati Pangatno. Dia merasa tidak enak hati dengan suara yang terus memanggil-manggilnya dari arah luar rumahnya. Hal itu membuat Pangatno memaksakan langkahnya hingga dia sampai di depan pintu dan hendak membuka pintu rumahnya tersebut. "Jangan dibuka, Pak. Itu bukan manusia, Pangatno," ujar Warijan dengan tegas. Mendengar hal itu, Pangatno pun tersentak dibuatnya. Dia menoleh dengan sangat cepat dan melihat Warijan sudah berdiri di sana dengan tatapan matanya yang tajam menatap keadaan sekitar penuh kewaspadaan. Tiba-tiba saja, suara ketukan di pintu itu berubah menjadi dentuman keras seolah sesuatu sedang menggedor dengan penuh kemarahan. Suara lirih yang sebelumnya lembut berubah menjadi pekikan mengerikan. Bersamaan dengan itu, dari celah di bawah pintu, asap hitam pekat mulai merayap masuk ke dalam rumah, menciptakan aura yang jauh lebih mencekam. Pangatno mundur dengan nafas memburu, menyadari bahwa apapun yang ada di balik pintu itu bukanlah seseorang yang dikenalnya, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Itu adalah Wadyabala
dari makhluk yang sedang mengincar hari ini, Pak, ujar Warijan dengan wajahnya yang terlihat tenang namun siap untuk menyerang. Sosok-sosok makhluk gaib yang memaksa untuk masuk. Asap hitam yang merayap dari celah pintu semakin pekat, menyebarkan bau anyir yang menusuk hidung. Pangatno merasakan tengkuknya merebak, tubuhnya gemetar, dan kakinya seolah tertahan di lantai. Dari balik pintu, suara mengerikan itu kembali terdengar. Kali ini berubah menjadi bisikan yang berulang-ulang. Buka pintunya, buka pintunya, buka. Bisikan itu terdengar seperti suara seseorang yang kesakitan, namun di baliknya ada nada licik yang membuat bulu kuduk Pangatno berdiri. Warijan yang berdiri di samping Pangatno segera merogoh sesuatu dari dalam saku bajunya, segenggam tanah halus yang akan ia jadikan senjata untuk menyerang sosok yang ada di balik pintu rumah Pangatno. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Sepertinya makhluk-makhluk itu tidak akan membiarkan kita semua hidup malam ini, ujar Pangatno dengan tubuh yang semakin gemetar. Sampean tenang saja, Pak. Yang penting saat ini jangan biarkan suara itu mempengaruhi pikiran sampean, ujar Warijan dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Pangatno mengangguk dengan ragu, lalu ia mundur beberapa langkah sedangkan Warijan melemparkan tanah yang digenggamnya itu ke arah celah-celah pintu yang langsung menjadi butiran api kecil yang menyerang kepulan asap hitam tersebut. Walaupun sudah mendapatkan serangan telak dari ajian Sindung Geni yang membuat kepulan asap hitam itu perlahan menghilang, namun sosok yang berada di luar rumah belum juga mau pergi. Warijan yang tidak ingin Pangatno terus ketakutan mulai merapal mantra untuk kembali meraga sukma dan menghadapi sosok makhluk gaib yang ada di luar rumah itu. Dan begitu Warijan melesat, dia tidak menyangka jika dirinya telah dikepung oleh sosok-sosok makhluk gaib yang menjadi Wadyabala, makhluk gaib yang telah dikurung oleh Ki Condrawangsa. Belasan makhluk gaib itu menatap ke arah Warijan dengan penuh rasa marah dan siap untuk menghabisinya. Warijan berdiri tegap di antara belasan makhluk gaib yang mengelilinginya. Tubuhnya yang berselimut cahaya kebiruan menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan pekat yang menyelimuti tempat itu. Angin dingin berembus dengan kencang, membawa serta bisikan-bisikan gaib yang terdengar seperti rintihan makhluk-makhluk yang telah terikat dengan perjanjian kelam. Di hadapannya, sosok-sosok gaib berwujud mengerikan mulai bergerak mendekat. Ada yang menyerupai bayangan tanpa wajah, ada yang bertubuh kurus dengan kulit bersisik, dan beberapa lainnya berbentuk makhluk-makhluk berkaki banyak dengan taring panjang yang meneteskan cairan hitam. Warijan tetap tenang. Dia tahu bahwa makhluk-makhluk ini bukanlah sekedar makhluk gaib biasa, melainkan para pengikut setia dari makhluk berwujud ular hitam besar yang sebelumnya berhasil dikurung oleh Ki Condrawangsa. Mereka datang untuk membebaskan tuannya dan membalaskan dendam. Tanpa menunggu lebih lama, salah satu dari mereka melesat dengan kecepatan luar biasa menerjang ke arah Warijan. Dengan kuku-kuku tajam yang berkilauan dalam gelap, Warijan mengangkat satu tangannya dan mengayunkannya dengan cepat, menciptakan gelombang energi panas yang langsung membakar makhluk itu sebelum bisa menyentuhnya. Jeritan melengking memenuhi udara. Tubuh makhluk tersebut terbakar menjadi abu sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Namun serangan itu justru menjadi pemicu bagi makhluk-makhluk gaib lainnya. Dalam sekejap, seluruh makhluk gaib itu menyerbu dari berbagai arah, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang melesat bagaikan kilatan petir di malam gulita. Warijan tetap berdiri tegak, lalu menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan lingkaran api yang langsung menjalar mengitari tubuhnya. Api itu berwarna merah menyala dan bergerak seperti gelombang yang terus melebar, melumat setiap makhluk yang berusaha mendekat. Satu persatu, sosok-sosok gaib itu mulai melemah. Beberapa di antaranya mencoba melarikan diri, namun tidak ada tempat yang cukup aman untuk bersembunyi dari kekuatan Warijan. Dia melesat ke udara, kedua tangannya mengayunkan sebuah ajian kuat yang lalu dalam sekejap membakar semua makhluk gaib yang menyerangnya.
Energi dari ajen Sindung Geni yang dipadukan dengan tapak geni itu menyebar menembus kegelapan, menghancurkan setiap sisa kekuatan jahat yang masih bertahan. Langit yang semula pekat berubah menjadi sedikit lebih terang. Angin yang tadinya mencekam kini berembus dengan tenang. Warijan terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Nafasnya masih stabil, namun matanya tetap tajam menatap ke kejauhan. Tidak lama kemudian, sosok Ki Condrowongso datang menghampiri Warijan dengan membawa sebuah benda kecil seperti batu hitam yang memendarkan cahaya kemilauan. Ki Condrowongso mengatakan jika sosok ular hitam pencari tumbal itu kini telah terkurung di dalam batu hitam itu. Warijan menatap batu hitam di tangan Ki Condrowongso dengan penuh kewaspadaan. Cahaya kemilauan yang terpancar darinya tampak berdenyut perlahan, seolah ada sesuatu yang masih berusaha untuk melepaskan diri dari dalamnya. Energi gelap yang tadinya menguasai rumah Pangatno kini telah masuk ke dalam batu itu dan menjadikannya segel yang mengurung kekuatan jahat dari sosok ular hitam tersebut. Ki Condrowongso mengangkat batu itu setinggi dada, lalu dengan gerakan tenang dia menggunakan simbol-simbol mantra di udara. Cahaya kemasan mengalir dari ujung jarinya membentuk lingkaran pelindung yang segera menyelimuti batu hitam tersebut. Batu itu kini bergetar hebat, seolah makhluk di dalamnya berontak, menyadari bahwa kebebasannya telah direnggut sepenuhnya. Sementara itu, di dalam rumah Pangatno, suasana yang tadinya begitu mencekam mulai mereda. Angin dingin yang berembus dari arah kamar Arni perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang terasa aneh. Dinding-dinding rumah yang sebelumnya berderak kini kembali tenang, meskipun aura energi yang tersisa masih membuat bulu kuduk berdiri. Bambang dan istrinya yang sejak tadi menggenggam tangan Arni mulai merasa lega. Tubuh anak mereka tidak lagi gemetar, nafasnya terdengar lebih teratur dan wajahnya tampak lebih segar. Ibu mertua Bambang masih duduk di sisi ranjang, memeluk tubuh cucunya erat seolah memastikan bahwa semuanya telah benar-benar berakhir. Sementara itu, di luar rumah, Warijan dan Ki Condrowongso saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa meskipun sosok ular hitam itu telah dikurung, bahaya semacam ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Masih ada banyak orang yang tergoda oleh janji pesugihan. Masih ada mereka yang rela menyerahkan nyawa demi kekayaan. Untuk apa sampean mengurung makhluk itu ke dalam batu itu, Ki? Tanya Warijan penasaran. Untuk mencegah makhluk-makhluk lainnya datang ke rumah ini, Jan. Karena sedari awal aku sudah tahu jika ular hitam itu adalah sosok penting dari kerajaan siluman. Dan tidak heran jika banyak makhluk yang berusaha untuk membantunya tadi. Balas Ki Condrowongso menjelaskan. Lalu apakah batu itu akan kita buang, Ki? Tanya Warijan penasaran. Tidak, Jan. Kita harus membawa batu ini sebagai alat untuk memancing makhluk-makhluk gaib yang berusaha membebaskan sosok ular hitam itu. Balas Ki Condrowongso yang syarat pengalaman itu. Warijan mengangguk faham. Meskipun jauh di dalam hatinya, dia merasa sedikit was-was karena batu hitam itu bukan sekedar benda mati, melainkan sebuah segel yang menahan kekuatan besar di dalamnya. Memilikinya berarti sama saja dengan membawa bara api di tangan yang setiap saat bisa menjadi pemicu kedatangan makhluk-makhluk lain yang ingin membebaskan ular hitam tersebut. Ki Condrowongso menggenggam batu itu erat, merasakan energi yang masih berdenyut dari dalamnya. Dan dengan pengalaman dan ilmu yang dimilikinya, dia tahu betul bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari perburuan yang lebih besar. Sementara itu, langit di atas mereka tampak semakin pekat, seperti menyimpan sesuatu yang belum tersingkap. Angin malam berembus pelan. Udara, suasana di sekitaran rumah Pangatno memang kembali telah tenang. Dia menatap Condrowongso yang masih berdiri tegap, matanya yang tajam memandang lurus ke depan seolah sedang menantang apapun yang mungkin datang berikutnya.
Warijan tahu perjalanan mereka belum selesai. Jika ada satu makhluk kuat yang telah dikalahkan, maka akan ada yang lain yang datang menggantikan. Ki Condro Wongso kemudian berpamitan kepada Warijan. Dia mengatakan dia akan kembali ke tempat asalnya untuk menemui sosok Brajamusti. Setelah kembali ke dalam tubuhnya, Warijan pun mulai memperhatikan keadaan di dalam rumah Pangatno. Dia segera menghampiri Pangatno yang masih terlihat gemetar ketakutan. Bersama dengan itu, Bambang pun keluar dari dalam kamar. Dia merasa sangat tidak percaya dengan apa yang telah ia dan keluarganya alami malam itu. Dengan rasa penasaran yang mempuncak dalam hatinya, Bambang pun menanyakan keadaan keluarga mereka untuk kedepannya. Semua sudah berakhir, Mas. Makhluk-makhluk gaib itu tidak akan mengganggu keluarga sampean. Dan soal siapa yang telah melakukan pesugihan itu, tidak usah lagi sampean pikirkan semua. Karena pastinya orang yang telah melakukan perjanjian terlarang dengan makhluk-makhluk gaib pasti telah mendapatkan karma atas apa yang telah mereka lakukan. Ujar Warijan menjelaskan. Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Sungguh kami sangat berhutang budi pada sampean. Mungkin jika sampean tidak datang, maka anak kami akan menjadi korban dari perjanjian terlarang itu, Mas. Balas Bambang dengan mata berkaca-kaca. Warijan hanya tersenyum tipis, kemudian menepuk bahu Bambang dengan lembut. Dia memahami betul ketakutan dan keterkejutan yang masih menyelimuti keluarga itu malam ini. Telah menjadi saksi dari pertarungan antara dunia nyata dan dunia gaib, dan pertarungan antara kegelapan melawan cahaya. Pangatno yang masih terduduk di sudut ruangan perlahan menarik napas panjang. Rasa takut masih menyelimuti hatinya, namun ucapan Warijan sedikit banyak memberinya ketenangan. Istri Bambang keluar dari kamar, menatap suaminya dengan wajah penuh kelegaan. Ia segera menghampiri Arni yang masih terlelap di tempat tidur, memastikan bahwa putrinya benar-benar dalam keadaan yang baik. Pangatno, Bambang dan keluarganya kini bisa kembali menjalani hidup mereka dengan tenang. Namun bagi Warijan dan Ki Condro Wongso, perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak misteri dan kegelapan yang harus mereka hadapi. Dengan langkah tegap, keduanya bersiap untuk pergi melanjutkan laku lampanya. Keesokan paginya, Warijan pun pergi meninggalkan rumah Pangatno dengan satu keyakinan bahwa cahaya akan selalu menang melawan kegelapan selama masih ada orang-orang yang berani berdiri melawannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Warijan ya, kisah dari Mas Untung Prasetyo, luar biasa nih. Di sini bagaimana kolaborasi antara Warijan dengan Ki Condro Wongso, makin keren aja ya. Ki Condro Wongso ini sosok gaib yang sangat ahli dalam strategi ya teman-teman ya. Jadi menurut saya lebih keren dia sama Ki Condro Wongso daripada sama Brajamusti. Kalau Brajamusti itu kan sakti tapi main sikat aja dia. Nah kalau Ki Condro Wongso di sini penuh strategi. Jadi dia bisa tidak mengumbar kekuatannya di situ. Keren banget ya. Dan bagaimana di sini Warijan dalam perjalanan laku lampanya mengelilingi Pulau Jawa akhirnya bisa menyelamatkan keluarga Mas Bambang, anaknya ya, anak perempuannya, yang mana anak perempuannya ini menjadi terikat tumbal pesugihan atau perjanjian lama, yang ternyata itu adalah perjanjian pesugihan yang dilakukan oleh saudara dari Pangatno, yang mana Pangatno ini adalah kakek dari Arni. Aduh, kasihan banget ya. Dan sini teman-teman ya, terkadang kita melakukan sesuatu atau orang melakukan sesuatu itu nggak mikir panjang. Jadi dia mikir resiko gue sendiri yang tanggung, padahal enggak. Itu kalau seperti perjanjian seperti ini, seperti dalam kisah Warijan barusan, dia mengincar darah di situ ya. Jadi keturunannya juga bisa menjadi bahaya, luar biasa sekali. Dan bagaimana di sini akhirnya bisa diputus perjanjian itu, dan sekali lagi Warijan berhasil. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, diklik dulu tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya linknya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong
diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.